Bismillahirrahmanirrahim. Materi pendidikan agama Islam kali ini yaitu semua bersih hidup jadi nyaman. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Agar dapat memahami pengertian toharoh, najis dan hadas. 2. Dapat memahami macam-macam toharoh, najis dan hadas. 3. Dapat mempraktikkan tata cara toharoh. Pengertian toharoh, najis, dan hadas. Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Jadi toharoh itu adalah kegiatan kita untuk membersihkan diri kita dari najis dan hadas. Terus selanjutnya, najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau najis itu adalah bendanya, benda yang ada di sekitar kita. Jadi kalau di sekitar kita ada najis, itu kita tidak bisa melakukan ibadah. Oke. Selanjutnya hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Jadi kalau hadas ini adalah diri kita sendiri. Jadi kalau diri kita sendiri sedang dalam keadaan hadas, kita itu tidak boleh melakukan ibadah seperti sholat, tawaf, membaca Al-Quran, atau berdiam diri di masjid. Jadi itu tidak boleh ya kalau kita dalam keadaan hadas. Pokoknya perbedaannya, jadi kalau toharo itu kegiatan kita, bagaimana caranya kita menghilangkan najis dan hadas, itu namanya toharo. Selanjutnya kalau najis itu bendanya yang ada di sekitar kita, kalau hadas itu adalah keadaan diri kita. Ya, jadi kalau keadaan diri kita sedang kotor, itu tidak bisa melakukan ibadah. Macam-macam toharoh. Di sini ada dua, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Untuk pertemuan kali ini Ibu hanya menjelaskan toharoh dari najis. Toharoh dari najis itu adalah membersihkan sesuatu dari najis. Toharoh itu kan membersihkan, jadi membersihkan sesuatu dari najis apapun. Nah, najis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu adalah najis yang ringan. Contohnya, air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Selanjutnya, cara menyucikannya itu cukup dengan memercikkan atau mengusap air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Contohnya, misalnya ada ibu sedang menggendong anaknya yang berumur 1 tahun. Kemudian anak itu kencing di baju ibu tersebut. Nah, cara menyucikannya itu ialah dengan cara mengusap baju yang tadi dikencing itu dengan air yang suci. Cukup dengan mengusap atau memercikannya. Ya, tapi jika anak tersebut belum makan apapun kecuali ASI ibu ya. Tapi kalau seandainya anak itu sudah makan, maka itu termasuk najis mutawasito ya. Yang kedua, najis mutawasito. Najis mutawasito itu najis pertengahan. Contohnya ada darah, nanah, air seni, tinja itu kotoran manusia atau hewan ya, bangkai binatang dan sebagainya. Cara menyucikannya itu dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Contohnya, misalnya tangan kita kena darah. Nah, itu kan berarti ada najis ya, najisnya najis mutawasito. Cara menyucikannya itu berarti tangan kita harus dibersihkan dengan dicuci dengan air yang suci, selanjutnya dibersihkan dengan sabun biar tidak ada baunya. Atau misalnya baju kita terkena kotoran hewan, maka
cara menyucikannya itu ialah baju kita dicuci dengan rinso, dicuci, disikat, selanjutnya disiram dengan air yang suci. Pokoknya sampai najis tersebut hilang baunya, hilang warnanya ya. Itu namanya najis mutawasito. Selanjutnya najis mutawasito itu terbagi menjadi dua. Ada najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu ialah wujudnya tidak nyata. Wujudnya tidak nyata, contohnya misalnya di rumah kita ada bau sesuatu tapi wujudnya tidak ada gitu. Nah, makanya kita bersihkan sampai baunya tidak ada. Jadi tidak ada wujudnya tapi ada baunya, itu najis hukmiyah. Selanjutnya ada najis ainiyah. Najis ainiyah itu ialah wujudnya ada. Contohnya di lantai ada kotoran hewan, itu terlihat ya, berarti najis ainiyah. Yang ketiga najis mughallazo, yaitu najis yang berat. Contohnya semua yang bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya itu yaitu harus dicuci dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan debu atau tanah yang suci. Contohnya misalnya kaki kamu terkena air liur anjing. Nah, cara menyucikannya itu kaki kamu dibersihkan dengan debu atau tanah yang suci, dibersihkan yang tadi terkena air liur anjing. Setelah itu disiram dengan air yang suci sebanyak 7 kali. Itu cara membersihkan najis mughallazo. Jadi kesimpulannya, toharoh itu ada dua, toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Untuk pertemuan kali ini ibu hanya menjelaskan toharoh dari najis. Dan najis itu ada 3 macam. Ada najis mukhafafah, contohnya air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya memakan air susu ibu. Cara membersihkannya hanya dengan memercikkan. Selanjutnya yang kedua najis mutawasito, yaitu contohnya darah, nanah, tinja atau bangkai binatang. Cara membersihkannya itu dengan cara menghilangkan bau atau rasanya dengan air yang suci. Selanjutnya najis mughallazo, yaitu semua yang bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya itu dengan cara menyiram dengan air yang suci sebanyak 7 kali dan dengan debu atau tanah yang suci.